Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmanul Hakim Zaini, Ketua Tim Ekspedisi Patriot. Hari ini saya akan menjadikan ringkasan desain pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya, hasil kerja lapangan dari bulan Agustus hingga Desember 2025. Nah, presentasi ini akan berfokus pada temuan kunci, kendala utama, dan rekomendasi strategis yang kami susun untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah kawasan. Presentasi ini merangkum hasil pengabdian dan riset terapan kami di kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya. Fokusnya adalah bagaimana potensi komoditas lokal dapat dikembangkan secara terarah, terintegrasi, dan berorientasi hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran. Nah, Bahari Tomini Raya ini adalah kawasan transmigrasi pesisir dengan sumber daya lahan yang luas dan tenaga kerja produktif. Namun, hingga kini potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan utama pada kawasan ini adalah keterbatasan infrastruktur produksi, lemahnya kelembagaan ekonomi, serta ketergantungan petani pada tengkulak. Akibatnya, nilai tambah terbesar justru dinikmati di luar kawasan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan apa yang ada di sana, menganalisis rantai nilai, dan merumuskan desain pengembangan berbasis hilirisasi yang realistis, kontekstual, dan juga dapat ditindaklanjuti nantinya oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 kecamatan utama, yaitu ada Ongkamalino, Bolano, Bolano Lambuno, dan Taupa. Meskipun terdiri dari 6 kecamatan, kawasan ini mencakup puluhan desa transmigrasi dengan karakter sosial dan komoditas yang beragam. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan campuran, ada survei rumah tangga, ada wawancara mendalam, ada focus group discussion, pemetaan spasial, serta analisis AHP dan rantai nilai. Pendekatan ini memastikan rekomendasi berbasis data saintifik dan realitas lapangan. Berdasarkan analisis location quotient, mayoritas rumah tangga menggantungkan hidup pada sektor perkebunan. Skala usahanya masih relatif kecil, teknologinya sederhana, namun terdapat modal sosial yang kuat dan kemauan tinggi untuk berkelompok dan bermitra. Berdasarkan analisis shift share, periode 2020 sampai 2024, sektor pertanian Kabupaten Parigi Mutong tetap menjadi sektor dominan dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan menunjukkan kontribusi besar terhadap peningkatan PDRB, meskipun komponen differential shift atau PPW-nya itu bernilai negatif. Yang berarti laju pertumbuhannya sedikit lebih rendah dibandingkan sektor pertanian di tingkat provinsi. Hasil analisis menunjukkan 4 komoditas unggulan utama, yaitu kelapa, kakao, durian, dan cengkeh. Nah, keempatnya memiliki basis produksi, pengalaman petani, dan juga peluang pasar yang menjanjikan. Sebagai contoh, yang komoditas unggulan adalah kelapa. Kelapa mendominasi wilayah pesisir. Saat ini sebagian besar hanya dijual sebagai kopra. Padahal terdapat peluang besar untuk produk lain yang bernilai tambah seperti virgin coconut oil misalnya, minyak kelapa, arang tempurung, sabut, maupun kokopit. Selain itu ada kakao. Kakao menjadi komoditas dominan di beberapa kecamatan, namun tantangan utamanya masih pada serangan hama dan juga mutu pasca panennya. Namun dengan fermentasi, teknologi fermentasi, dan pengolahan sederhana, nilai jual kami pikir bisa dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada durian dan cengkeh. Selain kedua komoditas tadi, ini memiliki keunggulan spesifik lokasi. Produksinya belum stabil, tetapi harga relatif tinggi. Dengan penanganan pasca panen dan pengolahan terbatas, komoditas ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Nah, rantai nilai saat ini masih pendek dan timpang. Petani berada pada posisi tawar yang terlemah, sementara margin terbesar berada di tingkat pedagang dan juga pengolah di luar kawasan. Kehilangan nilai terutama terjadi pada tahap pasca panen, misalnya pada proses pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan awal.
dan minimnya fasilitas menyebabkan kualitas yang rendah dan juga harga jualnya menjadi tidak optimal. Hilirisasi diarahkan pada pengolahan skala desa yang realistis, bukan industri besar, didasarkan pada potensi pasar regional dan nasional. Kita berfokus pada peningkatan nilai tambah di tingkat lokal sebelum produk keluar dari kawasan. Nah, kelayakan ekonomi didasarkan pada sektor perkebunan yang memiliki sektor basis, di mana kita ketahui LQ-nya tertinggi, dan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Empat komoditas utama tersebut memiliki permintaan pasar yang stabil dan peluang nilai tambah yang besar. Ketersediaan lahan luas, tenaga kerja lokal yang banyak, dan produksi yang berkelanjutan menunjukkan kelayakan jangka panjang. Nah, untuk rekomendasi jangka pendek, ini meliputi pelatihan budidaya dan pasca panen, penyediaan alat sederhana, serta penguatan kelompok tani dan BUMDes sebagai pengelola ekonomi lokal. Di jangka menengah, kami arahkan pada pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan, peremajaan tanaman, serta perbaikan infrastruktur jalan produksi dan logistik. Nah, berdasarkan analisis SWOT, kami melihat terdapat kekuatan pada potensi produk turunan yang besar pada semua bagian kelapa ya, sementara kelemahan masih terdapat pada keterbatasan infrastruktur, modal, pendampingan, hilirisasi, dan teknologi. Kemitraan dengan off-taker dan investor itu menjadi kunci penting, misalkan melalui skema kontrak farming dan pembiayaan inklusif. Ini diperlukan untuk menjamin pasar, kualitas, dan keberlanjutan usaha petani. Nah, ke depannya, persaingan baik di tingkat nasional maupun global, serta perubahan iklim merupakan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan desain ini, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan petani, penguatan ekonomi desa, serta terciptanya ekosistem hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Sebagai penutup, Bahari Tomini Raya memiliki fondasi kuat untuk berkembang. Yang dibutuhkan adalah intervensi terarah, konsisten, dan kolaboratif. Oleh karena itu, kami dari tim Ekspedisi Patriot, saya Lukmanul Hakim Zaini, Koordinator Lapangan Habib Alif Rehdi, Ziljan Nasrullah, Diah Ayub Pramuda, Wardani, dan Febri Brutu, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.